Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tadabbur Al-Quran yang terdapat pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi satu ayat ini yang kita akan bahas. Tapi ini ayat sangat luar biasa. Jamaah sekalian, saya mengambil satu buku ya yang ditulis oleh beberapa para ulama ya tentang salasuna majlisan fi tadabbur. 30 pelajaran tentang tadabbur Al-Qur'an. Yang pertama ini yaitu kita mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kita akan tadabburi. Jamaah sekalian, disebutkan dalam kitab ini bahwasanya ini ayat adalah ayat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Tetapi ini ayat yang sangat agung. Bahkan sebagian ulama mengatakan intisari surah Al-Fatihah itu terdapat pada ayat ini. Jadi intinya atau intisarinya surah Al-Fatihah itu terdapat pada ayat ini. Jadi Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Tapi intinya, pokoknya terdapat pada ayat ini. Yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan bahwasanya intinya Al-Qur'an, intisarinya Al-Qur'an itu terdapat pada surah Al-Fatihah. Jadi inti dari seluruh Al-Quran itu terdapat pada surah Al-Fatihah. Jadi yang 30 juz itu, yang 114 surah itu, ya, itu intinya terdapat pada surah Al-Fatihah. Pokoknya, sumbernya itu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Dan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu intisarinya dari surah Al-Fatihah. Jadi diperas lagi, jadi Al-Quran diperas lagi, akhirnya mengeluarkan intisarinya, sarinya, intinya, itulah surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Fatihah diperas lagi, dikerucutkan lagi, sehingga melahirkan satu pokok, yaitu surah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah sekalian, tentu akan timbul pertanyaan, kenapa bisa Ustaz? Iyyaka na'budu wa iyyaka, sehingga kita bisa menarik satu kesimpulan bahwasanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu intinya Al-Qur'an. Bayangkan jamaah sekalian, ada berapa ayat dalam Al-Qur'an? Ya jamaah sekalian, maka intinya itu terdapat pada satu ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini ayat, kata ulama, dia adalah ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-Quran. Kenapa?
jama'at ma'aniya wa maqasidal Qur'an ya kullihi. Karena ayat ini, kenapa dikatakan ayat yang sangat agung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena ayat ini telah mengumpulkan makna-makna dan tujuan-tujuan Al-Quran secara keseluruhan. Jadi Al-Quran secara keseluruhan itu ya terkumpul pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan-tujuan yang terdapat dalam Al-Quran, makna-makna dan arti-arti yang terdapat dalam Al-Quran secara keseluruhan itu terdapat pada satu ayat yang sangat agung, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan walidzalika tusamma ayatal kamal. Karena ayat ini mengumpulkan begitu banyak atau mengumpulkan seluruh makna-makna, arti-arti, tujuan-tujuan Al-Quran secara keseluruhan, sehingga ayat ini dinamakan dengan ayatul kamal. Ayatul kamal. Apa artinya ayatul kamal? Ayat yang sempurna. Ayat yang sempurna. Kenapa sempurna? Kenapa dikatakan sebagai ayat yang sempurna? Karena dia menyempurnakan, karena dia mengumpulkan seluruh makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran, seluruh arti-arti dan maksud-maksud yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga dikatakan sebagai ayatul kamal, yaitu ayat yang sempurna. Jamaah sekalian, wa man ta'ammala hadhil ayah, barang siapa yang merenungi ayat ini, siapa yang mentadabburi, menghayati ayat ini, wajadaha imadas surah, maka dia akan mendapatkan bahwasanya ayat ini ya tonggaknya surah Al-Fatihah. Jadi ayat ini, satu ayat ini ya, kalau kita betul-betul mentadabburi dengan sebaik-baiknya, kita akan mendapati bahwasanya ayat ini tonggaknya surah Al-Fatihah. Tiangnya surah Al-Fatihah. Wa ilaiha yarji'u madmunuha kulluha. Karena semua ya maksud-maksud atau arti-arti yang terdapat dalam ayat-ayat surah Al-Fatihah itu kembali kepada ayat itu. Kembali kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah sekalian, itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 6 ayat itu sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 ayat, dan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 ayat, itu semuanya kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba renungi, Pak. Jadi bukan cuma sekedar dibaca. Makanya kata Syekh penulis ini buku, ini penulis namanya, saya bacakan, kata bahu Dr. Muhammad bin Abdullah Ar-Rabi'ah, Uddu Hayati Tadris bi Jami'atul Qasim. Ini makalah atau tulisan ini
ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abdullah Ar-Rabi'ah namanya. Dia salah seorang anggota pengajar dewan guru di Universitas Qasim di Saudi Arabia. Jamaah sekalian. Jadi ini bukan perkataan saya, Pak. Saya cuma menyampaikan saja perkataan para ulama yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abdul Rabi'ah, salah seorang dosen di Universitas Al-Qasim di Saudi Arabia. Jamaah sekalian. Jadi kita disuruh untuk merenungi ini ayat, jamaah sekalian, bukan cuma sekedar membaca. Kalau sekedar membaca, anak SD, anak TK bisa membaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak TK sudah bisa membaca, Pak. Bahkan sudah dihafal. Tapi untuk kalangan kita yang sudah dewasa, tidak cukup untuk sekedar dibaca itu surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain. Tapi lebih daripada itu. Karena kita memiliki akal yang lebih sempurna dibandingkan anak-anak. Oleh karenanya kita disuruh untuk merenungi itu ayat. Menghayati itu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa itu dikatakan sebagai tiangnya surah Al-Fatihah? Jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan. Akan dijelaskan jamaah sekalian. Mudah-mudahan cukup. Ya ini cuma 2 lembar, Pak. Ya. 2 lembar saja ini. Jadi kenapa semua makna-makna yang terkandung pada 6 ayat itu kembali kepada satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Id annaha waridatun li gharadin 'azimin wa huwa taqriru istiqaqihi ta'ala wa ikhtisasihi bil 'ubudiyyati wal isti'anah. Ya, karena ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waridatun disebutkan li gharadin 'azimin, untuk tujuan yang sangat agung. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena ada satu tujuan yang sangat agung. Apakah itu? Huwa taqriru istihqaqihi ta'ala, yaitu takrir, penetapan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyyaka na'budu itu wa iyyaka nasta'in itu menetapkan, takrir itu penetapan ya, ikrar ya. Ikrar, kalau bahasa Indonesia ikrar. Ya, kalau bahasa Arabnya ikrar. Ra bukan ra. Ikrar bukan ikrar. Kalau Indonesia ikrar. Boleh-boleh saja karena bahasa Indonesia. Takrir istiqaqihi artinya untuk menetapkan istihqaqihi ta'ala, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala bil ubudiyah, bahwasanya Allah itu yang hanya Allah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah, wal isti'anah, dan hanya Allah yang berhak untuk kita minta pertolongan. Jadi 2. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada 2. Hak Allah. Hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya termasuk manusia. Itu apa? Hak ubudiyah dan hak isti'anah. Apa maksudnya hak ubudiyah? Yaitu hak Allah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, untuk kita sembah. Yang kedua, hak isti'anah, hanya Allah yang berhak kita minta pertolongan. Kita panjatkan segala hajat dan keinginan kita. Itu 2. Itulah gharadun azim,
tujuan yang utama ya yang terdapat dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in karena ini, dua perkara ini. Itu apa? Istihqaqu wa ikhtisasu bil ubudiyyati wal isti'anah. Ya, untuk menetapkan, mengikrarkan bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah. Yang kedua, untuk menetapkan dan mengikrarkan bahwasanya yang berhak untuk kita minta segala kita punya hajat yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir jamaah sekalian, kan semua hayat kita itu jamaah sekalian itu kembali kepada dua ini sebenarnya. Contoh sekarang kita sholat, ya. Apa tujuan kita sholat? Itu tadi istiqaq ubudiyah. Kita mengikrarkan bahwasanya Allah yang berhak untuk disembah, makanya kita datang sholat. Yang kedua, istiqaq Allah Subhanahu wa taala bil isti'anah. Menetapkan bahwasanya Allah itu yang satu-satunya yang berhak untuk kita minta kepadanya, bukan kepada makhluk yang lainnya. Contohnya Pak, kita berdoa. Kita berdoa kepada siapa? Allah kan? Ya Allah, berikan saya rezeki. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang soleh, anak-anak yang soleha. Ya Allah, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Itu kan doa Pak. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdoa di sini? Siapa di antara kita manusia yang tidak pernah berdoa Pak? Hanya orang sombong saja yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada orang yang tidak sholat Pak, meskipun ada umat Islam yang tidak sholat, tetap juga berdoa kepada Allah. Apalagi kalau tertimpa musibah. Apalagi tertimpa musibah Pak, meskipun tidak sholat Pak. Ya Allah, saya tertimpa musibah ya Allah, tolong aku ya. Padahal dia tidak pernah sholat. Tapi hatinya kembali kepada Allah. Ya salah juga. Nanti ketika tertimpa musibah, ada kesusahan baru ingat Allah. Tapi kalau sudah sehat, lupa kepada Allah. Tidak bisa. Jadi ibadah tidak bisa dilepaskan dengan namanya permohonan kepada Allah. Jadi ibarat apa Pak? Sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada ibadah, di situ ada permohonan kepada Allah. Di mana ada permohonan kepada Allah, di situ ada ibadah. Kan begitu kita punya kehidupan Pak, berputar pada poros ini Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah sekalian. Bahkan lebih dahsyatnya lagi Pak, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jamaah sekalian, punya satu buku tebal segini bukunya. Itu hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini Pak cuma 2 lembar membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Pak kurang lebih 300 halaman. Begini tebalnya bukunya Pak. Membahas satu ayat saja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dijelaskan di sini Pak, barangkali membutuhkan beberapa kali pertemuan, lama, karena tebal sekali bukunya. Maka saya bawakan yang pendek-pendek saja, yang ringan-ringan. Jamaah sekalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jamaah sekalian. Cuma itu saja kita berputar pada poros itu. Karena itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, Pak. Jamaah sekalian. Tujuan Allah ciptakan kita itu sebenarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah sekalian. Kita puasa itu ibadah, Pak. Ya. Kita zakat itu ibadah. Ya, apalagi salat itu ibadah. Semua, bahkan kita memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita itu ibadah, Pak. Jamaah sekalian. Jangan dikira keringat yang kita keluarkan mencari nafkah, pergi pagi pulang sore, bahkan ada yang lembur Pak, untuk kita berikan kepada anak-anak kita itu ibadah. Itulah iyyaka na'budu.
Tapi pekerjaan kita tidak bisa selesai kalau bukan iyyaka nasta'in. Oleh karena itu Pak, ketika kita keluar rumah, apa yang kita baca? Ada yang keluar rumah tidak pernah baca doa, itu orang yang sombong. Keluar rumah apa kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu minimal itu kita baca. Bismillahi tawakkaltu. Dengan nama Allah saya berserah diri. Itu kita memohon Pak, agar ketika kita keluar ke tempat pekerjaan kita, Allah lindungi kita, Allah berkahi kita, Allah jaga kita. Jamaah sekalian, berarti kita ini berputar pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keluar rumah kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya, masuk WC apa kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Itu keluar lagi. Ghufranaka. Ya Allah, saya mohon ampunanmu ya Allah. Jamaah sekalian, mau makan bismillah. Setelah memakan baca lagi doa. Bahkan berhubungan istri pun kita membaca doa pertolongan agar tidak diganggu oleh setan. Luar biasa Pak. Berarti kehidupan umat Islam ini Pak, 24 jam itu jamaah sekalian, itu semuanya adalah ibadah. Kalau bukan dia ibadah dalam arti penyembahan, dia ibadah dalam arti permohonan doa. Jadi doa itu ibadah Pak. Namanya doa tolab. Namanya doa permohonan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan. Qaulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hatani al-kalimatani tajma'ani ma'ani al-kutubil munazzala minas sama'. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Dr. Muhammad bin Abdullah juga menukilkan perkataan ulama. Ya kan begitu Pak. Saya menukilkan perkataannya Dr. Muhammad bin Abdullah. Dr. Muhammad bin Abdullah menukilkan perkataan ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriah yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang Pak kita hidup di abad ke-14, masuk abad ke-15 Hijriah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidup di Damaskus atau di Syria sekarang itu hidup pada abad ke-7 Hijriah. Berarti jarak kita dengan dia kurang lebih 7 abad. Kurang lebih kalikan 100 tahun berarti 700 tahun jaraknya Pak. Kita bisa mendengarkan perkataan beliau tentang ayat ini. Jamaah sekalian, meskipun kita tidak ketemu dengan beliau, tidak pernah melihat wajah beliau secara langsung, karena ketika itu tidak ada kamera, belum ada kamera Pak. Beda sekarang, sudah ada kamera. Tetapi kita bisa mendengarkan langsung perkataannya. Apa kata beliau? Ya, dua ayat ini, iyyaka na'budu atau dua kata ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in telah mengumpulkan semua makna-makna, arti-arti, maksud-maksud yang terdapat dalam semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Semua kitab-kitab Pak yang Allah turunkan kepada para nabinya, bukan cuma Al-Qur'an. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, kitab Injil yang masih orisinil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengumpulkan semua makna-makna, kandungan-kandungan yang terdapat pada 4 ini kitab, Al-Quran, Zabur, ya 3 ya, Taurat, Zabur 4 dan Injil. Bukan cuma ayat Al-Quran saja yang termaktub di dalam ayat ini, tapi semua ayat-ayat yang terdapat dalam kitab ini, 4 kitab ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Ini perkataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini jamaah sekalian muridnya Ibnu Taimiyah. Ya.
Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau punya kitab namanya Tafsir Ibnu Katsir. Jamaah sekalian, Tafsir Ibnu Katsir. Ya, silakan buka Pak tafsirnya. Ustadz belum ada kitabnya, silakan beli Pak. Dah rugi Ki. Masa beli HP sampai 4 juta, 3 juta, beli buku tafsir tidak bisa. Jadikan perbendaharaan di rumah kita Pak, kitab. Hari ini orang berbangga di rumahnya perabot-perabot, kursi-kursi yang di lemarinya itu penuh dengan perabot-perabot. Tidak ada manfaatnya. Cuma sekedar perhiasan-perhiasan dilihat oleh mata saja. Tapi hiasi rumah kita dengan buku-buku. Ya, tapi tentu sesuai dengan kemampuan kita, jamaah sekalian. Di antaranya adalah Tafsir Ibnu Katsir. Jamaah sekalian, luar biasa. Kalau kita ingin betul-betul mau merenungi, menghayati, mengetahui tafsir-tafsir. Karena terkadang Pak, kalau terjemahan itu tidak cukup. Terjemahan saya di rumah tidak cukup Pak. Perlu penafsiran. Itulah perannya para ulama. Ya, apa kata Ibnu Katsir? Qala ba'dus salaf, al-Fatihatu sirrul Qur'an. Ibnu Katsir pun menukilkan dari perkataan para salafus soleh. Kan begitu ilmu Pak. Kan ilmu itu kan saling menukilkan. Saya menukilkan ke Bapak. Ya, Bapak menukilkan kepada orang. Saya menukilkan dari ulama ini. Ulama menukilkan daripada ulama di atas. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan? Itu begitu persambungannya. Jadi itu agama Pak, tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada yang baru. Susah Pak kalau kita buat jalan sendiri, kita akan sesat dan menyesatkan. Jalannya sudah ada, tinggal kita menitu itu jalan. Itu namanya ittiba. Apa ittiba? Menitu itu jalan, bukan buat jalan baru. Yang buat jalan baru ini akan sesat Pak. Jamaah sekalian. Apa perkataan Ibnu Katsir? Qala ba'dus salaf. Sebagian para salafus saleh mengatakan Al-Fatihatu sirrul Qur'an wa sirruha hadil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sebagian para salafus saleh mengatakan surah Al-Fatihah itu adalah ya rahasianya Al-Qur'an. Jadi surah Al-Fatihah itu rahasianya Al-Qur'an, Pak. Kalau Bapak ingin tahu rahasianya Al-Qur'an, buka surah Al-Fatihah, Pak. Dan rahasianya surah Al-Fatihah inilah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah sekalian. Jadi rahasianya surah Al-Fatihah itu itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasianya Al-Qur'an yang 30 juz itu itulah surah Al-Fatihah. Baik. Lanjutkan lagi. Wa qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah ini muridnya semua, Pak. Hidup pada abad ke-7 Hijriah. Apa kata Ibnu Qayyim? Wasirul khalqi wal amri wal kutubi wasyara'i was sawab wal iqab intaha ila hatain al kalimatain wa alaihima madarul ubudi wat tauhid. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan rahasianya penciptaan langit dan bumi dan alam semesta, perintah Allah. Rahasianya kitab-kitab diturunkan, syariat-syariat ditetapkan, wassawab ditetapkannya pahala-pahala dan ganjaran, wal iqab dan hukuman-hukuman dan siksaan. Itu semuanya kembali kepada dua kata itu, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham Pak? Saya jelaskan. Ya, kenapa Allah menciptakan ini alam semesta, termasuk diri kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian memerintahkan kita. Kita disuruh sholat, disuruh ini, disuruh ini. Itu namanya syariat. Jamaah sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita, melarang ini, melarang itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala? Siapa yang berbuat ini pahalanya. Siapa yang begitu, ini pahalanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini hukuman, ini siksaan bagi yang berbuat ini? Itu semua Pak
Karena kembali kepada dua kata itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah untuk tujuan itu, Pak. Untuk tujuan itu tadi. Tujuan diciptakannya manusia karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan larangan karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat-syariat sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Syarat salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ada pahala yang kita dapatkan? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ada hukuman-hukuman, ganjaran-ganjaran? Yaitu karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kata Syekh wa alaihima, ya, berdasarkan pada dua kata ini madarul ubudiyah, dia adalah porosnya, Pak, intinya, pusatnya apa? Segala bentuk ibadah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini porosnya, Pak. Dia intinya. Jamaah sekalian. Artinya tidak ada ibadah yang benar, tidak ada penghambaan yang benar, jamaah sekalian, kalau tidak kembali kepada ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Diandi jam berapa masuk? Sisa berapa menit? 10 menit. Iya, baiklah. Kalau gitu kita buka sesi tanya jawab, ya, 10 menit ke depan. Ya, silakan Pak. Kalau ada yang mau bertanya, jamaah sekalian. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah tahu artinya kan, Pak? Sudah tahu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah, kata-kata hanya, kami beribadah. Ibadah itu luas, Pak. Doa ibadah, salat ibadah, zakat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah. Ya, semua, bahkan ada namanya ibadah qalbiyah. Ibadah itu dua, ada ibadah badaniyah. Ya, badaniyah itu seperti salat, puasa, itu badaniyah, haji, ya, menuntut ilmu agama, itu namanya ibadah badaniyah. Jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga ibadah qalbiyah, hati. Pengharapan, cinta, benci karena Allah, cinta karena Allah, mengharap kepada Allah, khauf, takut kepada Allah. Ya, itu namanya ibadah hati, Pak. Jamaah sekalian. Itulah iyyaka na'budu, artinya semua ibadah yang kita kerjakan, baik ibadah badan yang berkaitan dengan badan atau yang berkaitan dengan hati, itu harus tertuju hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang selainnya, Pak. Tidak boleh kepada selainnya. Kalau kepada selain itu namanya syirik. Ya, jadi iyyaka na'budu itu lawannya syirik. Ya. Jangan kita berdoa kepada yang bukan kepada Allah. Syirik namanya. Jangan kita meminta selain kepada Allah, itu syirik namanya. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta. Jamaah sekalian. Artinya segala permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh apa? Mohon apa? Mohon apa saja. Jamaah sekalian. Mohon apa saja. Misalnya kita mohon agar kita diberikan kesehatan. Masa kita minta sama dokter berikan saya kesehatan? Tidak bisa. Dokter tidak bisa berikan kesehatan kepada kita. Dokter hanya bisa memberikan sebab saja. Sebab kita bisa sehat. Tapi ada orang yang mengkonsumsi obat dokter, tidak sehat-sehat kan? Ada orang berobat ke dokter puluhan tahun, tidak sehat-sehat. Karena bukan dokter yang menyembuhkan. Bukan dokter memberikan sehat. Minta kepada Allah, itu maksudnya. Tapi jangan juga kebablasan. Artinya apa? Tawakalnya terlalu tinggi, tidak mau berusaha. Jadi iyyaka nasta'in itu bukan berarti kita menafikan, meniadakan namanya usaha, Pak. Jadi tawakal. Jadi iyyaka nasta'in itu tawakal sebenarnya, tawakal. Itu doa apa tuh tawakal, Pak? Itu doa tawakal. Jadi wa iyyaka nasta'in itu tawakal di situ, Pak. Tapi tawakal yang sempurna kata ulama tidak meniadakan namanya usaha. Ini yang perlu digarisbawahi. Terkadang orang
tawakal maka ustaz, tawakal maka ustaz, tidak perlu saya berusaha. Tidak bisa Pak, harus usaha. Kalau mau punya anak yang menikah dulu, tidak mungkin. Ada orang mau punya anak tidak menikah, tidak bisa Pak. Emangnya Siti Maryam punya anak tidak ada suaminya, itu karena mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karomah. Emangnya Nabi Adam lahir tanpa bapak dan ibu, itu karena mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada umumnya manusia sekarang kita Pak, yang mempunyai anak harus menikah dulu. Itu namanya usaha. Dan mungkin ya Allah berikan saya anak ya Allah, tapi tidak mau menikah, impossible, tidak mungkin. Jamaah sekalian harus usaha. Ya Allah berikan saya rezeki ya Allah, tidak mau bekerja di rumah terus, tidak bisa Pak. Harus bekerja. Jadi jangan disalahpahami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah saya mohon pertolongan. Silakan kita berdoa sebanyak-banyaknya Pak. Silakan kita meminta kepada Allah. Silakan kita bertawakal setinggi-tingginya tawakal. Tapi jangan lupakan namanya usaha. Tapi ada juga orang Pak, usaha tidak tawakal. Ada orang usaha tidak mau berdoa kepada Allah. Dah, buat tahu berdoa, tidak ada pengaruhnya doa. Itu ada Pak. Namanya paham qadariyah. Paham qadariyah Pak. Jadi sebenarnya ini ayat untuk mengkanter paham qadariyah yang tidak mau berdoa, yang andalkan cuma kemampuannya saja. Dia bilang itu doa tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh itu doa. Percuma kita berdoa. Ada Pak. Itu terjadi oleh sebagian kaum muslimin. Namanya paham qadariyah. Yang kedua, yang tadi tawakalnya tinggi, tapi tidak mau berusaha. Itu dia paham jabariyah. Jabar artinya fatalism. Namanya fatal. Artinya dia serahkan saja semuanya, tidak mau dia berusaha. Iya. Dia bilang, kan Allah kan sudah takdirkan. Kalau gitu betapa berusaha kalau Allah takdirkan. Jadi dua kutub ini ekstrim. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Jadi di tengah-tengah itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Menggabungkan antara paham fatalism dengan paham qadariyah itu Pak. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya apa? Silakan kita tawakal, silakan kita berdoa, tapi ingat harus berusaha. Yang maksudnya. Jelas ya? Jadi sudah ada Pak ditangkap ya gambarannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jamaah sekalian. Ya. Silakan kita baca ayat apa saja dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Jamaah sekalian. Al-Baqarah sampai An-Nas jamaah sekalian. Baca situ ya, itu ada berapa kata? Kalau kita mau tarik kesimpulan, kita kerucutkan, itu akan masuk ke surah Al-Fatihah. Silakan Ki. Surah An-Nas Pak. Itu sumbernya surah Al-Fatihah. Al-Falaq Al-Fatihah. Al-Ikhlas Al-Fatihah. An-Nasr Al-Fatihah. Al-Lahab Al-Fatihah. Al-Kafir Al-Fatihah. Jamaah sekalian. Al-Baqarah Al-Fatihah. Kita kerucutkan lagi Al-Fatihah, kita peras lagi, jadilah satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti hidup kita Pak, kalau kita ingin bahagia, tidak boleh keluar daripada ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah sekalian, karena itulah tujuan Allah ciptakan langit dan bumi. Tujuan Allah menurunkan perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan larang-larangannya dan seterusnya. Itu kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan Bapak renungi pulang ke rumah, hayati jamaah sekalian, apakah benar apa yang dikatakan oleh para ulama Pak. Silakan Pak. Kembali ke rumah kita renungi jamaah sekalian, maksudnya kehidupan kita tidak lepas daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jamaah sekalian. Apalagi sekarang ini Pak, musim corona sampai sekarang. Kalau bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Pak, hancurlah kita. Tapi alhamdulillah kita sampai sekarang masih sehat-sehat. Ya, jamaah sekalian. Coba bayangkan di luar negeri Pak, lebih parah lagi. Parah Indonesia, lebih parah lagi di luar negeri Pak. Sampai sekarang. Ini corona sudah masuk setahun Pak. Nanti bulan Maret pas setahun. Kalau di Cina kan aku tidak salah akhir Desember kan, itu di Wuhan. Itu di Wuhan Pak lockdown Pak, itu akhir Desember 2019. Iya. Kalau kita kan nanti lockdown bulan Maret, pertengahan Maret Pak kita lockdown 2020. Nanti kalau sudah sampai bulan Maret 2021
berarti pas tahun, Pak. Entah kapan berakhirnya itu corona. Jamaah sekalian. Kalau bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hancurlah kita, Pak. Tapi karena kita masih punya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita masih berdoa kepada Allah, kita masih sujud. Iya, ketika masih mengaku segala kekurangan kita, maka Allah masih menjaga kita sampai sekarang. Jamaah sekalian. Itu gambaran, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jamaah sekalian. Silakan kalau ada mau bertanya. Saya membaca ini, Pak, baru 1 halaman. Masih ada, tapi saya cuma meringkas saja. Artinya apa yang sudah saya sampaikan itu sudah cukup mewakili jamaah sekalian. Iya. Ini pernah juga, Pak, dulu ada teman saya, tidak perlu saya sebutkan. Dia pernah waktu saya masih SMA, dia katakan, Ron, kalau kamu ada masalah-masalah, ya ingat kakek saya. Memang kakeknya itu orang yang banyak orang yang meminta doa sama dia. Ada orang-orang sakit ke sana. Cuma perkataannya, namanya saya orang awam, ya iya saja. Saya belum paham agama ketika itu. Nanti setelah paham agama, kenapa ketika ada musibah ingat kakeknya? Apa hubungannya? Mestinya kalau tertimpa musibah ingat Allah. Ya, Allah mengatakan demikian dalam Al-Qur'an kan? Fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, maka saya akan ingat kepada kamu. Kata Allah, jika engkau mengingat aku dalam kesulitan, saya akan ingat kamu dalam kesulitan juga. Jika engkau ingat aku dalam kesenangan, saya akan ingat kamu dalam kesenangan. Dalam hadis qudsi disebutkan demikian. Bayangkan, Pak, umat Islam yang terjadi kesyirikan ini. Kesyirikan kan? Ingat saja, Pak, berharap saja kepada dalam perkara-perkara itu sudah yang bukan kepada Allah, itu masuk kesyirikan, Pak. Jamaah sekalian. Karena mengharap atau doa, jamaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luas ini, Pak. Makanya Ibnu Qayyim menuliskan buku tebal sekali. Kalau dibahas ini, Pak, mendalam lama sekali ini. Kalau kita mau betul-betul mengkaji ini, Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Pak, bisa sampai berbulan-bulan. Jamaah sekalian, karena Ibnu Qayyim menulis kurang lebih 300 halaman, Pak. Cuma membahas dua kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi begitu luasnya. Itulah para ulama, Pak. Kalau kita disuruh membahas ini tidak bisa kita. Silakan dibahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak tahu. Tapi para ulama luas, Pak, ilmu mereka. Itu Imam Syafi'i pernah bertamu ke rumahnya Imam Ahmad. Ya, satu malam dia tidak tidur malam, Pak. Imam Syafi'i. Dia tidak semalam suntuk dan tidak tidur, Pak. Sampai itu wudunya tidak batal. Wudu Isya dipakai wudu subuh. Salat subuh. Tidak batal, Pak. Berarti dia tidak tidur kan? Kalau tidur, Pak, itu pembatal wudu. Apalagi kalau sudah nyenyak tidurnya, batal wudu. Tapi dia heran itu Imam Ahmad, kenapa begini? Dia katakan, semalam suntuk saya memikirkan satu hadis. Dari satu hadis itulah saya bisa mengambil faidah kurang lebih 1000 faidah. Bayangkan, Pak, satu hadis dia bisa mengambil 1000 faidah. Itu para ulama, Pak. Ulama kuat sekali, dia punya hasil-hasil kontemplasi, pemikiran, hasil-hasil perenungan, Pak. Kalau kita lebih banyak tidur daripada berkontemplasi, kita lebih banyak berbuat hal-hal yang sia-sia daripada melakukan perenungan terhadap ayat Allah Subhanahu. Itulah kekurangan kita, jemaah sekalian. Allahumma musta'an. Hanya Allah kita mohon pertolongan. Silakan, Pak, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan paham semua, jemaah sekalian. Mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan tentang materi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Baiklah, kalau tidak ada jamaah sekalian, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kepada saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah saja. Kesalahan dan kekhilafan dari saya, godaan syaitan yang terkutuk dan kekurangan ilmu saya, hawa nafsu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada ikhwas sekalian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.